Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Willy Alawiyah, guru pendidikan agama Islam dari Sekolah Dasar Negeri 222 Pasir Pogor, Kota Bandung. Saya percaya bahwa pengalaman belajar bisa terjadi ketika siswa memahami, mengaplikasi, dan merefleksi setiap pengalaman belajar. Melalui praktik baik ini, saya ingin berbagi kisah transformasi pembelajaran dari konvensional menuju digital. Dengan strategi station rotation yang menghadirkan pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2025, sekolah kami kemampuan nalar kritis siswa menurun menjadi 58,23%, turun 3,77% dari tahun sebelumnya. Sebagai guru PAI, saya terpanggil untuk mencari solusi. Berpikir kritis adalah bagian dari dimensi profil lulusan dan sejalan dengan ajaran Islam tentang tafakur dan tadabbur. Namun pembelajaran masih bersifat konvensional dan minim ruang eksplorasi. Karena itu saya bertransformasi menuju pembelajaran digital dan mendalam agar siswa belajar dengan sadar, bermakna, dan penuh kegembiraan. Tantangan utama adalah mengubah kebiasaan siswa yang pasif menjadi aktif dan kolaboratif. Literasi digital yang berbeda-beda dan keterbatasan perangkat juga menjadi hambatan. Namun saya percaya teknologi bukan pengganti guru, melainkan jembatan menuju pengalaman belajar mendalam. Tempat siswa belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Saya melakukan aksi perubahan bertajuk menghadirkan pembelajaran mendalam melalui strategi station rotation. Saya menyiapkan 4 pos belajar yang mengajak siswa berpikir kritis, kolaboratif, dan reflektif. Di setiap pos, siswa tidak hanya belajar memahami materi, tetapi juga mengaplikasikan dan merefleksikan nilai-nilai Islam dan kebangsaan melalui pengalaman nyata. Di pos 1, siswa memainkan game edukasi Kampung Bersatu dari ruang murid yang ada pada platform rumah pendidikan menggunakan papan interaktif digital. Mereka belajar memahami pentingnya kerjasama dalam keberagaman, mengambil keputusan moral dalam permainan, dan merefleksikan maknanya dalam kehidupan nyata. Pembelajaran ini mengintegrasikan nilai PAI tentang persaudaraan dan nilai Pancasila tentang persatuan Indonesia dan gotong royong. Aktivitas ini menjadi pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Di pos 2, siswa menganalisis 4 kartu gambar bertema keberagaman. Melalui diskusi, mereka belajar memahami ayat-ayat Al-Quran tentang perbedaan, mengaplikasikan adab berdialog, dan merefleksikan pentingnya menghargai teman yang berbeda pendapat. Proses ini berkesadaran karena mereka belajar melihat makna nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di pos 3, siswa menonton video indahnya saling menghargai dan menjawab LKPD reflektif. Mereka memahami pesan moral, mengaplikasikannya dalam sikap di sekolah, dan merefleksikan perubahan perilaku yang diharapkan. Aktivitas ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan menggembirakan melalui pengalaman visual yang menyentuh hati. Di pos 4, siswa membaca komik digital Lala dan Lulu dari ruang murid yang saya unduh dan cetak. Mereka memahami cerita 2 sahabat berbeda pendapat yang saling menghormati, mengaplikasikan nilai tolong-menolong di sekolah, dan merefleksikan makna persaudaraan dalam keberagaman. Inilah wujud pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, belajar dengan hati yang bahagia. Setelah pelajaran ini, perubahan besar terlihat. Siswa lebih aktif, berani berbicara, dan menunjukkan sikap toleransi.
Mereka memahami nilai Islam dan Pancasila secara utuh, mengaplikasikan dalam interaksi nyata, dan merefleksikan setiap pembelajaran dalam perilaku sehari-hari. Yang mudah-mudahan pembelajaran ini berpengaruh terhadap hasil rapot pendidikan karakter nalar kritis pada tahun 2026 meningkat. Guru lain pun terinspirasi dan mulai menerapkan model serupa. Bagi saya, inilah esensi pembelajaran mendalam. Saat siswa tumbuh dalam kesadaran, menemukan makna dan merasa gembira saat belajar. Sebagai tindak lanjut, saya mengembangkan program kolaborasi lintas mata pelajaran antara PAI, Pendidikan Pancasila, dan Bahasa Indonesia. Saya juga membagikan panduan praktik ini ke KKG PAI Kota Bandung agar semakin banyak guru terinspirasi untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menghargai perbedaan suku dan budaya, menghargai keyakinan orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Terima kasih, Guru. Dari perjalanan ini saya belajar bahwa transformasi pendidikan bukan hanya soal alat digital, tetapi tentang bagaimana guru menghadirkan pembelajaran bermakna, menggerakkan hati, dan menumbuhkan karakter siswa. Semoga praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bagi rekan guru dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.